Halo semuanya, dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin soal sebuah gebrakan besar, sebuah perubahan masif di dunia pendidikan Indonesia. Yup, pemerintah lagi ngerancang lompatan raksasa buat nyiapin generasi kita menghadapi era digital. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih artinya semua ini? Kita mulai dari angka ini, 9 juta. Gede banget kan? Nah, menurut prediksi, ini adalah angka kekurangan talenta digital yang bakal dihadapi Indonesia di tahun 2030. 9 juta. Angka ini nunjukin betapa mendesak, betapa urgentnya kita buat ngebut nyiapin SDM yang jago di bidang teknologi. Jadi, harus kita pahami dulu ya, ini tuh bukan sekedar ganti kurikulum biasa. Ini adalah langkah strategis buat jawab tantangan global. Dunia lari kencang banget, dan Indonesia tentu aja nggak mau dong ketinggalan di belakang. Kita semua sadar kan, kita hidup di era revolusi industri 4.0 dan lagi bergerak ke society 5.0. Zaman di mana AI, Big Data, Internet of Things, itu semua ada di mana-mana. Dulu mungkin ya, skill digital itu cuma nilai plus. Tapi sekarang, wah ini udah jadi pondasi, jadi syarat utama buat bisa bersaing di dunia kerja. Nah, ada data menarik nih dari Kominfo yang nunjukin kontras yang cukup mencolok. Di satu sisi, komunitas developer kita itu tumbuhnya pesat banget loh, bahkan jadi yang terbesar ketiga se-Asia Pasifik. Keren! Tapi, di sisi lain, tingkat literasi digital masyarakat kita secara umum ternyata masih ada di level sedang. Ini artinya PR kita masih banyak banget buat naikin kemampuan digital semua orang secara merata. Oke, sekarang kita masuk ke jantung dari kurikulum baru ini. Dan poin paling krusialnya adalah, ini bukan cuma soal gimana caranya jadi programmer. Sama sekali bukan. Ini soal menanamkan cara berpikir yang baru, cara berpikir yang fundamental buat semua siswa. Namanya computational thinking atau berpikir komputasional. Apaan tuh berpikir komputasional? Tenang, ini nggak serumit namanya kok. Coba deh bayangin pas kita lagi mau masak pakai resep, atau pas lagi ngerencanain liburan. Kita kan pasti mecah-mecah tugas gede itu jadi langkah-langkah yang lebih kecil, yang logis dan berurutan kan? Nah, itulah intinya. Prosesnya ini bisa kita bagi jadi 4 langkah utama. Pertama, dekomposisi. Kita urai masalah yang gede jadi potongan-potongan kecil biar gampang diurusin. Kedua, pengenalan pola. Kita cari-cari kesamaan atau tren dari masalah-masalah kecil tadi. Ketiga, abstraksi. Kita singkirin detail-detail yang nggak penting dan fokus ke inti masalahnya. Dan terakhir, algoritma. Kita susun deh rencana solusi langkah demi langkah yang jelas. Ini tuh kayak resep jitu buat mecahin masalah apapun. Yang bikin kurikulum ini keren lagi, cakupannya itu luas banget. Bukan cuma ngomongin hal-hal teknis. Ada penekanan yang kuat banget buat ngajarin berpikir kritis, kreativitas dalam mecahin masalah, dan yang paling penting nih, soal etika. Jadi siswa itu nggak cuma diajarin cara bikin teknologi, tapi juga gimana cara pakainya secara bijak dan bertanggung jawab. Oke. Pertanyaannya sekarang, gimana prakteknya di sekolah nanti? Apa semua anak bakal langsung disuruh duduk di depan komputer buat ngetik kode? Nah, yuk kita intip rencananya. Jadi, pemerintah merekomendasikan pendekatan yang lebih fleksibel. Daripada langsung dijadiin mata pelajaran wajib yang bisa-bisa malah ngebebanin sekolah yang belum siap, coding dan AI ini diusulkan jadi mata pelajaran pilihan. Ini cerdas banget sih, karena sekolah bisa mengadopsinya sesuai kesiapan mereka, baik dari sisi guru maupun fasilitas. Plus, siswanya juga punya kebebasan buat milih sesuai minat mereka. Penerapannya juga nggak langsung jedar gitu aja. Semuanya dirancang bertahap, disesuaikan sama umur. Jadi, anak-anak SD mulainya dari main-main dulu, belajar logika lewat permainan, balok, puzzle tanpa komputer. Nanti pas SMP, baru deh mereka kenalan sama coding visual yang seru kayak Scratch. Nah, pas di SMA atau SMK, baru mereka masuk lebih dalam ke pemrograman berbasis teks kayak Python dan konsep-konsep AI. Nah, ini nih yang penting banget buat para orang tua dengerin. Ini bukan berarti nambahin jam anak di depan layar ya, justru sebaliknya. Kurikulum ini malah banyak banget menekankan aktivitas unplugged alias kegiatan tanpa gawai. Pembelajarannya juga dibikin berbasis proyek yang interaktif, plus ada gamifikasi, jadi proses belajarnya dibikin seru kayak main game. Oke, sekarang coba kita lihat dari kacamata yang lebih besar lagi ya. Kebijakan ini tuh bukan cuma soal anak sekolah, tapi ini soal arah bangsa kita ke depan. Ini adalah pondasi buat ngebangun masa depan Indonesia di panggung dunia. Ini semua nyambungnya kemana? Ya ke mimpi besar kita bareng-bareng, Indonesia Emas 2045. Kalau kita mau jadi negara maju, yang disegani, yang berdaya saing tinggi, kita harus punya SDM yang bukan cuma bisa pakai teknologi, tapi juga bisa menguasai dan menciptakannya sendiri. Dan inilah tujuan akhirnya.
sebuah transformasi. Kita mau berubah dari yang tadinya cuma jadi bangsa pengguna teknologi menjadi bangsa pencipta teknologi. Ambisinya adalah supaya di masa depan, solusi-solusi teknologi canggih itu bukan cuma kita impor, tapi lahir dari anak-anak muda brilian di seluruh penjuru Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti merangkum semangat semua ini dengan sangat baik. Beliau bilang, ini adalah upaya bersama, sebuah langkah awal yang signifikan buat mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas dan pastinya lebih relevan dengan tantangan zaman. Jadi, pada akhirnya pertanyaan ini bukan cuma buat pemerintah atau sekolah. Ini buat kita semua. Generasi baru inovator digital Indonesia sedang bersiap-siap untuk login. Pertanyaannya, apakah kita sebagai satu bangsa, sebagai masyarakat, siap untuk mendukung, membimbing, dan menyambut mereka? Terima kasih sudah menyimak.